pagi anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada materi yang pertama. Materi ini tentang indahnya mengampuni. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mendalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Mengampuni berarti memaafkan seseorang tanpa syarat dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Nah, dari pengertian ini ada satu tokoh yang akan kita pelajari. Mari kita saksikan cerita tersebut. Yusuf memiliki 12 bersaudara dan ia merupakan anak kesayangan dari ayahnya. Hal ini menimbulkan rasa iri hati bagi saudara-saudaranya tersebut. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi di mana berkas-berkas gandum kakaknya menyembah sujud pada berkas-berkasnya. Yusuf kemudian bermimpi kembali di mana 11 bintang-bintang yang mewakili saudara-saudaranya serta matahari dan bulan yang mewakili ayah dan ibunya sujud menyembah kepada dirinya. Mimpi ini kemudian diceritakan kepada ayahnya. Dan ayahnya berkata, "Mana mungkin kami bersujud dan menyembah kepadamu." Perihal ini membuat saudara-saudaranya membencinya dan berencana untuk membunuh dirinya. Ketika melihat Yusuf datang, mereka berencana untuk membunuhnya. Tetapi kakaknya Ruben mengatakan jangan, ia saudara kita, sehingga mereka memasukkannya ke dalam sumur tua yang tidak berair. Ketika memikirkan langkah selanjutnya, lewatlah seorang saudagar yang hendak ke Mesir. Mereka akhirnya menjual Yusuf dan Yusuf dibawa ke Mesir sebagai seorang budak. Setibanya di Mesir, Yusuf kemudian dijual sebagai seorang budak dan dibeli oleh Potifar. Yusuf kemudian bekerja di rumah Potifar dan diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu menyenangkan hati Potifar. Paras Yusuf yang elok dan rupawan serta gagah membuat istri Potifar jatuh hati. Berulang kali ia berusaha untuk menggoda Yusuf, tetapi Yusuf selalu menolaknya. Sehingga satu ketika ia menjamah jubah Yusuf dan Yusuf menanggalkan jubahnya tersebut. Jubah ini dipakai untuk memfitnah Yusuf dengan mengatakan bahwa Yusuf telah menggoda dirinya. Yusuf kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, kasih Allah selalu menyertainya sehingga ia dipercayai oleh kepala penjara untuk membina tahanan lain. Di istana, Firaun sedang gelisah memikirkan mimpinya selama beberapa hari ini. Ia sudah meminta agar para ahli nujum untuk menerjemahkan mimpinya, tetapi tidak ada yang berhasil menerjemahkannya. Dalam mimpi yang pertama, Yusuf melihat 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil dan memakan rumput hingga habis. Dan pada mimpi yang kedua, muncullah 7 ekor lembu yang kurus dari sungai Nil, kemudian memakan 7 ekor lembu yang gemuk tersebut hingga habis. Lalu terjagalah Firaun. Kemudian ia kembali tertidur. Dalam mimpi berikutnya, ia melihat dalam satu tangkai muncul 7 bilur gandum yang bernas dan bagus. Kemudian muncul kembali dalam satu tangkai 7 bulir gandum yang kurus dan memakan habis 7 bilur gandum yang bagus tersebut. Ketika juru minum mengetahui mimpi Firaun, ia kemudian menghadap Firaun dan berkata bahwa di dalam penjara ada seseorang yang dapat menerjemahkan mimpi tersebut. Untuk meyakinkan Firaun, juru minum kemudian menceritakan mimpinya dan juga mimpi juru roti dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Yusuf kemudian dipanggil menghadap Firaun dan diminta untuk menerjemahkan mimpi Firaun itu. Firaun kemudian menceritakan kembali mimpinya kepada Yusuf dan Yusuf menerjemahkannya. Inilah artinya bahwa pada masa 7 tahun akan ada masa kelimpahan dan pada masa 7 tahun akan ada masa kelaparan yang hebat. Kemudian Yusuf mengatakan kepada Firaun agar Firaun mengambil orang yang bijaksana untuk membantunya karena Allah akan melaksanakan rencana tersebut.
Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, "Tidak ada orang yang bisa menerjemahkan arti mimpi ini. Maka aku mengangkatmu sebagai Perdana Menteri. Engkau harus bekerja seperti apa yang engkau katakan tentang mimpiku itu." Mulailah Yusuf bekerja. Ia memerintahkan kepada semua orang untuk menimbun gandum baik di rumah-rumah maupun di dalam istana, sehingga pada masa kelaparan tiba, negeri Mesir berlimpah-limpah makanan. Selama 7 tahun penuh dengan masa kelimpahan. Pada tahun berikutnya, mulailah masa kelaparan yang melanda seluruh negeri. Lalu, saudara-saudara Yusuf mendengar bahwa di Mesir ada kelimpahan gandum. Pergilah mereka ke Mesir untuk membeli gandum. Di Mesir, Yusuf melihat saudara-saudaranya dan pura-pura tidak mengenal mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kalian datang kemari untuk mengintai negeriku." Tetapi saudara-saudaranya berkata, "Kami datang untuk membeli gandum." Saudara tertua Yusuf berkata, "Kami datang untuk membeli gandum. Di rumah kami ada ayah kami yang sudah sangat tua dan adik kami yang kecil sedang menunggu di rumah. Kami tidak mungkin menipu." Dan Yusuf berkata, "Aku akan memberikan gandum kepada kalian, tetapi salah satu dari saudara kalian harus tinggal di sini. Jika kalian datang kembali ke sini, kalian harus membawa adik kalian yang bungsu itu, maka saudara kamu akan saya lepas." Maka pulanglah saudara-saudara Yusuf dengan membawa gandum yang sangat banyak. Di perjalanan ketika sedang beristirahat, mereka memberi makan hewan mereka dan membuka sebuah karung. Ternyata di dalam karung tersebut uang mereka dikembalikan, maka ketakutanlah mereka. Sesampainya di tanah Kanaan, diceritakanlah kepada ayahnya apa yang terjadi di Mesir dan saudara mereka yang ditahan serta uang mereka yang dikembalikan tersebut. Dan mereka berkata bahwa mereka akan kembali lagi ke sana dengan membawa adik mereka yang bungsu Benyamin tersebut. Ketika gandum mereka habis, maka mereka meminta izin kepada ayah mereka untuk kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin adik bungsu mereka. Dengan berat hati, ayahnya mengizinkan mereka dan berkata bahwa mereka harus membawa kembali adik mereka Benyamin tersebut. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya kembali datang dengan membawa adik bungsunya Benyamin, ia merasa sedih sekaligus merasa rindu yang tak tertahankan karena lama tidak melihat adiknya tersebut. Lalu masuklah Yusuf ke dalam rumahnya dan ia mulai menangis memikirkan saudara-saudaranya tersebut dan rasa rindunya kepada adik bungsunya itu. Ia kemudian memerintahkan kepada para prajurit untuk memberikan gandum yang banyak, dan pada salah satu karung diperintahkan untuk mengisi cawan anggurnya dengan tujuan untuk menjebak saudara-saudaranya sehingga mereka kembali lagi ke Mesir. Mereka kemudian dibawa kembali menghadap Yusuf. Di hadapan Yusuf, mereka berkata bahwa mereka tidak mencuri cawan anggur tersebut. Mereka memohon pengampunan. Ketika melihat saudaranya sujud berlutut memohon pengampunan, tidak tegalah hati Yusuf. Dengan berlinang air mata ia berkata, "Ini aku Yusuf saudaramu." Terkejutlah saudara-saudaranya dan berkata, "Tidak mungkin kamu adalah Yusuf." Dengan berlinang air mata, Yusuf menceritakan peristiwa ketika ia dijual, kemudian sampai ke Mesir dan menjadi seorang perdana menteri. Yusuf berkata, "Aku sudah memaafkan kalian. Kalian menerka-nerka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah menerka yang baik terhadap aku. Allah telah melapangkan jalan aku untuk menyelamatkan kalian semuanya dari kelaparan." Setelah Yusuf menceritakan semuanya, maka percayalah mereka bahwa itu adalah Yusuf. Mereka meminta maaf atas apa yang telah dilakukan terhadap Yusuf. Yusuf sudah memaafkan mereka dan meminta mereka untuk menjemput ayah mereka untuk bertemu dengan Yusuf, anak yang sangat dikasihinya. Demikianlah kisah pengampunan dari tokoh Yusuf. Ibu berharap
anak-anak dapat mengambil inti dari cerita tersebut.